Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Taurus. Oke. Asmara Taurus, prediksi asmara Taurus tahun 2025. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Taurus. Taurus. Jadi harusnya aku baca kemarin akhir Desember, tapi nggak apa-apa ya, aku baca di awal tahun 2025 ini, right? Reading ini untuk yang berpasangan ya. Dan nanti selanjutnya akan reading untuk yang single ya. Oke, jadi kita coba lihat situasinya atau energinya seperti apa, potensinya seperti apa, bakal ada sesuatu kah atau ada hal lain kah, kita coba lihat. Oke, asmara Taurus 2025. Oke, ini ada Five of Cups. Ini general reading ya, Taurus. Five of Cups. The Hangman. Ini untuk yang berpasangan. Four of Pentacles. Seven of Cups. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Six of Swords. Oke, 6 kartu ya, aku ambil 6 kartu. Six of Wands. Ya. Oke, Taurus yang berpasangan. Oke. Asmara Taurus 2025 ya, sepanjang tahun ini secara umum temanya general seperti apa? Five of Cups. Jadi di sini mungkin kamu atau dia ya akan mulai berpikir dalam ya, deep thinking ya gitu. Berpikir mendalam tentang hubungan kalian gitu, atau tidak hanya ngomongin gimana hubungan kalian, tapi mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan tentang diri dia atau tentang diri kamu gitu ya. Ini udah terjadi atau belum nanti sepanjang tahun, I don't know gitu ya, tapi secara general mungkin kamu dan dia ya, atau salah satunya atau kamu juga ada arah untuk kayak mikirin kembali gitu, gimana hubungan ini tuh ke depannya seperti apa gitu ya. Apakah pasangan kamu ini bener-bener pasangan yang kamu inginkan, begitu pula sebaliknya, diri kamu bener nggak sih diinginkan oleh pasangan kamu. Jadi akan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan atau pikiran-pikiran yang mempertanyakan kembali hubungan ini gitu, layak atau enggak dipertahankan, layak atau enggak diperjuangkan gitu. Banyak sekali mungkin pertanyaan-pertanyaan, dan ini bisa aja karena faktor internal diri kamu atau ada faktor eksternal yang lain, right? Oke, The Hangman Taurus ya. Dan di sini ya karena ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu, ada pemikiran-pemikiran seperti itu, that's why akan ada potensi ya, mau lanjut atau enggak, atau intinya atau ketika belum bisa mengambil keputusan mau lanjut atau enggak, atau gimana kedepannya hubungan ini, maka mungkin lebih banyak kalian berdua bermain pada zona nyaman gitu ya. Jadi stuck aja hubungannya, mundur juga enggak, progres juga enggak, jadi kayak stuck gitu ya di tengah-tengah. Oke. Bisa aja juga ada pemicu kebosanan, kejenuhan antara kamu dan dia gitu ya. Entah ini hubungan udah berlangsung lama, apalagi udah lama mungkin ya gitu, butuh yang namanya sesuatu yang baru atau sesuatu yang bikin excited kembali maybe. Dan di sini ada Four of Pentacles dan Seven of Cups, Six of Swords dan Six of Wands. Oke, Taurus ada Four of Pentacles gitu. Jadi sangat ada potensi kamu dan dia tuh jenuh atau bosan. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari diri kamu, pertanyaan-pertanyaan dari orang luar terkait hubungan kamu, dan mungkin kamu pun juga jenuh, bosan. Ini harus hati-hati gitu ketika kamu ngerasa bahwa hubungan ini layak untuk dipertahankan gitu. Harus hati-hati dengan orang-orang yang mungkin dia tidak tahu betul tentang diri kamu gitu ya, atau tidak support kamu lahir dan batin gitu ya. Orang lain
mereka yang tidak ada kaitannya dengan diri kita dan pasangan kita. Orang lain ini juga mungkin bisa dibilang orang ketiga, jadi hati-hati karena kamu kan lagi ada arah lebih sensitif, lebih jenuh dan bosan, dan mungkin kalau kamu nggak bisa mengatasi kejenuhan dan kebosanan ini, khawatirnya ada hal-hal di luar kendali yang datang menghampiri kamu, gitu ya, atau ada pelampiasan lain gitu yang bikin adrenalin naik gitu ya. Jadi kamu harus hati-hati ya. Jadi ketika kamu sadar bahwa ada kejenuhan, berarti mungkin kamu harus bikin quality time bersama pasangan kamu, atau harus traveling, atau harus ngapain ya sama pasangan kamu ya gitu. Jadi jangan biarkan kebosanan, kejenuhan ini menggerogoti hubungan kalian, yang akhirnya ketika kamu gak bisa handle itu, khawatirnya nanti ada orang-orang lain yang tidak suka atas kebahagiaan kalian, atau bahkan mungkin orang ketiga yang bakal merusak hubungan kalian ya gitu. Jadi ini tuh di awal kamu udah dikasih situasi dan kondisi supaya kamu mikir, dan supaya kamu bener-bener yakin atas keputusan kamu ya. Ada sedikit ya godaan-godaan sedikit lah ya, ujian. Dan Seven of Cups ini aku rasa ketika hubungan kalian lagi mungkin down dan lagi jenuh dan lain sebagainya, ini waktu untuk kalian berdua saling mengenali lebih dalam gitu ya, saling memahami apa yang mungkin selama ini kamu tidak tahu tentang pasangan kamu, apa yang dia inginkan, begitu pula sebaliknya. Dan mungkin kamu dan dia butuh komunikasi deep tentang hal-hal yang mungkin kamu dan dia belum pernah bahas ya gitu. Apapun itu, yang kaitannya dengan hubungan, yang kaitannya dengan masa depan kalian, yang kaitannya dengan pertumbuhan diri, itu bisa sekali untuk dibahas bareng-bareng ya Taurus. Dan ada Six of Swords dan Six of Wands. Di sini ya maybe tidak semuanya, tapi ada arah dimana entah kamu entah dia, salah satunya akan ada yang LDR ya mungkin, atau kalian udah LDR lama gitu ya, tapi ini tuh mungkin LDR-nya bakal berlanjut. Atau yang belum LDR, bisa aja kamu atau pasangan tiba-tiba harus misalnya sekolah ke luar negeri, atau sekolah ke luar kota, atau mutasi pekerjaan, atau maybe seringkali pulang pergi luar kota gitu ya. Jadi ada yang lagi jauh-jauhan nanti ya, atau ini ketika kita tidak jauh-jauhan secara fisik, bisa aja secara komunikasi atau emosinya yang ada jarak. Dan ketika emosinya yang ada jarak, atau diri kita secara personal yang ada jarak gitu ya, secara emosional, maka ini yang harus dijaga-jaga, yang harus dijaga, yang harus dihati-hati, atau harus diwaspadai ya gitu. Ketika hanya fisik ya nggak apa-apa gitu ya, kita sama pasangan punya orientasi kehidupan yang mungkin perlu kita kejar, dan sebagai pasangan ya kita harus membebaskan itu selagi masih dalam boundaries yang sehat ya. Dan ada Six of Wands ya. Ada Six of Wands ini aku rasa, I don't know why, dari tadi ngerasa kamu harus hati-hati atau lebih protektif satu sama lain gitu ya, bukan yang posesif ya gitu, yang ngejaga aja gitu ya, ngejaga set boundaries, tapi boundariesnya yang sehat gitu. Lebih-lebih juga mungkin kita nggak hanya ngomongin soal orang ketiga yang bakal ngerebut dan lain, enggak yang kita ngomongin arah yang sana, meskipun mungkin nanti ada aja gitu ya, enggak yang melulu gitu ya, tapi ini bisa aja kaitannya dengan orang lain yang tidak tahu betul tentang bagaimana kehidupan kita, bagaimana kita mau menjalani hidup, tapi mereka itu sok tahu, atau kita mempedulikan pendapat mereka. Jadi kebahagiaan yang kita bangun dengan pasangan gitu ya, mungkin akan sangat berbeda dengan kebahagiaan yang mereka bangun ya. Jadi ketika mungkin kita membangun hubungan bersama pasangan ini, kita nggak butuh kok sesuatu yang
mewah dan lain sebagainya, kita nggak butuh juga harus punya anak cepet gitu ya. Dan ketika orang lain punya pendapat lain gitu ya, misalnya harus menikah cepat, harus punya anak cepat, harus punya anak 2, laki dan cewek gitu ya, mereka punya pengertian, definisi tentang kebahagiaan sendiri, dan kita pun sama. Jadi jangan pedulikan orang yang mungkin hanya berpikir saklek gitu ya, karena mungkin udah terstigma atau terdoktrin dengan culture yang ada. Dan ketika kamu mempunyai grow mindset gitu ya, jadi kita akan lebih open minded gitu ya. Jadi ya kita maklumi aja mereka yang mungkin masih punya pemikiran-pemikiran seperti itu, yang memang tidak cocok dengan pemikiran kita, tidak cocok dengan kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita terbawa oleh pendapat mereka yang akhirnya merusak kita punya kebahagiaan sendiri dengan pasangan kita. Oke, Taurus ya. Dan kita lanjut di Taurus yang single ya, asmara Taurus yang single 2025 bagaimana? Oke, bentar ya, gua catat menitnya dulu ya. Oke, asmara Taurus single. Oke, ini ada Page of Pentacles ya, The Tower. Harus ada gebrakan nih, bener-bener gebrakan di dalam diri kamu. Ten of Cups, harus bener-bener ada perubahan nih. Jadi jangan ngomong soal pasangan dulu, jangan ngomong soal pernikahan dulu kalau diri kita secara pribadi, secara personal itu tuh nggak ada perubahan sama sekali ya. Oke, perubahannya apa? Ya, ini setiap orang pasti akan sangat berbeda satu sama lain di sini ya. Gitu. Jadi harus personal kontemplasi gitu ya. Ini secara generalnya aja aku akan bantu bacain. Oke, ada karma juga. Jadi karmanya tuh belum beres, tapi beresin dulu nih sebelum kita ngomongin soal kapan gua punya pacar, kapan gua punya jodoh gitu ya. Oke. Ya, Page of Pentacles. Oke, di sini aku rasa kamu sangat banyak sekali punya insecure. Bisa soal kedirian kamu secara utuh ya gitu. Maybe kamu belum ngerasa punya apa-apa pertama. Belum jadi apa-apa, belum punya apa-apa, belum jadi apa-apa. Dan kamu mungkin sangat berbeda dengan kebanyakan orang gitu. Ketika orang mungkin di umur sekarang kita ini ya gitu, umur berapapun gitu ya, dan ketika kamu melihat kanan kiri di umur kamu udah misalnya udah menikah, udah punya pekerjaan yang settle, udah punya rumah, mobil dan sebagainya, tapi ketika kamu melihat diri kamu belum punya apa-apa, belum jadi apa-apa juga. Dan ini yang mungkin semakin kamu memperburuk kondisi personality kamu atau internal kamu gitu. Jadi jangan tinggi-tinggi ngomongin soal jodoh dan pasangan dulu kalau kita nggak bisa mengatasi insecurity kita ya gitu. Kita punya insecure di bidang-bidang tadi itu ya, entah ada sesuatu, ada bidang yang belum aku sebutkan ya, kamu bisa sesuaikan dengan kehidupan kamu saat ini gitu ya, atau kondisi kamu saat ini gitu. Ketika kamu punya insecurity tentang itu, berarti ini alarm nih. Di bagian itu memang harus kita perbaiki ya. Jangan kita berdamai dengan insecurity kita, tapi dengan insecurity kita ini kita harus bisa fix in gitu ya. Bener gak sih bahasa? Kita harus perbaiki di hal yang membuat kita insecure ya gitu. Jadi harus ada perubahan di sini, harus ada progres di sini, baik mungkin secara internal atau eksternal ya. Internal baik secara physically atau mungkin secara spirituality atau secara kejiwaan, soul kita, jiwa kita ya gitu. Jadi harus ada progres di sini. Oke, dan kalau ngomongin peluang, nih peluang misalnya pasangan, aku rasa belum, karena ini PR-nya cukup gede. Jadi
bukan berarti mungkin kamu nggak bisa ngedapetin pasangan, enggak gitu. Kalau kamu sekedar cari ya mungkin dapet aja. Tapi ketika kondisi kamu masih sangat banyak masalah ini gitu ya, bisa aja kamu ketemu orang yang kurang lebih sama juga gitu ya, yang nantinya bisa aja mungkin akan menimbulkan masalah baru buat diri kamu. Jadi kalau aku bisa bilang, mungkin fokusnya kamu bukan di pasangan dulu saat ini di tahun 2025. I don't know di surat-surat atau enggak, kamu fokusnya di sini dulu ya. Oke, dan di sini ada Ten of Pentacles gitu ya. Ini masa depan. Ketika kamu ngomongin masa depan, tentu juga di dalamnya ada tentang pasangan kamu atau mungkin suami atau istri, calon lah ya gitu ya, menikah. Sebelum kita ngomongin ke arah sana gitu ya, kita perbaiki dulu nih masa depan seperti apa yang mau kita bangun, right gitu. Masa depan seperti apa dulu nih yang mau kita inginkan ya gitu. Bukan berarti nanti ya ini kalau kamu ketemu orang atau enggak itu yang nanti urusan Tuhan ya, urusan yang di atas, biarlah urusan semesta gitu ya. Tapi yang perlu digaris bawahi ya poin-poin ini tadi ya, kamu bisa catat yang penting-penting, right gitu. Jadi di sini yang perlu kamu lakuin ya itu adalah perbaiki diri secara internal. Kamu hilangkan insecurity kamu. Insecure kan alarm ya gitu, berarti ada yang nggak beres nih di sisi ini. Ketika udah beres tapi kamu masih ada insecure, berarti ada yang nggak beres di mental kamu atau di psikis kamu. Maybe you have trauma ya gitu. Jadi kamu harus settle dulu nih masa depan seperti apa yang kamu pengen gitu ya, harus disettlein dulu di sini. Gak harus perfect 100% enggak, tapi ketika kamu ngerasa bahwa diri kamu secara personal udah settle, secara mental udah settle, ya mungkin kamu bisa nanti naik ke stage selanjutnya, yakni mungkin cari-cari pasangan, right? Gitu. Oke, dan ada Nine of Wands, Page of Wands, karma. Jadi mungkin 2025 ini kan tahun ketemu angka 9 ya. Jadi kayak ada perubahan, progres, sesuatu yang harus kita lakukan gitu ya. Ada usaha, kerja keras juga. Aku rasa kayak gitu ya. Intinya tahun kebangkitan, dimana kita harus bangkit nih dari hal-hal yang gak enak, dari hal-hal penderitaan, dari hal-hal yang membuat kita gini-gini aja gitu ya. Tahun ini harus menjadi tahun yang baik buat kita secara spiritual ya, secara jiwa kita, secara diri kita gitu ya. Kita nggak ngomongin soal materi dulu nih, kita ngomongin soal growing, self grow dulu nih, pertumbuhan diri ya. Pertumbuhan diri itu perkembangan dimana kita tuh lebih bisa memahami diri kita tuh seperti apa, progres kita, mental kita, emosi kita, jiwa kita tuh seperti apa, dan kita ada perubahan yang baik di bidang-bidang ini atau di apa ya, di ranah-ranah ini. Gimana, nggak tahu nih bahasa yang bagus nih ya. Oke, jadi di sini juga ada Nine of Wands. Nine of Wands ini aku rasa kamu juga jangan, Taurus ya, kamu juga jangan, soal insecure tadi ini ngaruhnya kayak ke pertemanan, ke komunitas, kamu kok akhirnya malu untuk berteman, bergaul gitu ya. Jadi ketika kamu malu ya, kamu harus belajar lebih percaya diri gitu ya. Gimana caranya supaya bisa percaya diri? Salah satunya adalah membangun diri atau apa ya bahasanya ya, kita building our personal branding ya gitu. Kita apa ya, kita jadi diri kita yang bener-bener kita mau atau best version kita gitu ya. Ketika kita udah nih jadi terbaik sesuai versi diri kita akan mudah untuk lebih percaya diri dengan apa yang kita punya ya, dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki gitu ya. Kita nggak hanya ngomongin soal materi ya, bisa soal value kita, tentunya kita naikin value diri kita ya gitu. Oke, karma ini waktunya kamu masih beresin karma kamu di sini, dan
pelan-pelan aja, tapi harus fokus, terstruktur, konsisten ya. Oke, dan Page of Wands gitu ya. Sambil kamu berproses healing ini ya, Page of Wands, ketika ada orang yang mendekat ke kamu, ya udah kamu buka pintu aja ya. Tapi jangan keburu kayak kamu akhirnya nyaman dengan kenyamanan gitu ya. Fokus kamu harus pada hal yang aku sebutkan tadi ini. Fokus pada proses healing, right gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga jika ada orang yang deketin kamu, ya udah bukain pintu aja gitu. Sambil kamu observasi, lihat bener-bener dia itu seperti apa orangnya. Baru nanti kita ngomongin ke hal yang lebih serius lagi ya gitu. Jadi Taurus lajang seperti ini kurang lebihnya. PR-nya cukup banyak dan sangat banyak. Dan mungkin beberapa orang sangat rumit, ya dijalani aja ya. Oke, kita usahakan lah ya untuk beres di tahun 2025 ini. Oke Taurus, thank you so much for watching this video. See you next time and bye-bye.